Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Deviantika dengan NPM 2512011299. Saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan materi ilmu negara dan mengulas materi yang paling menarik menurut saya. Ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari pengertian pokok, sifat, asal-usul, tujuan, dan perkembangan negara sebagai organisasi kekuasaan, sekaligus menelaah prinsip-prinsip yang melandasi keberadaan negara tanpa terikat pada sistem hukum tertentu. Ilmu negara memberikan dasar filosofis dan konseptual bagi pembentukan, penyelenggaraan, dan legitimasi kekuasaan negara. Mengapa ilmu negara penting dipelajari? Adapun alasan pentingnya mempelajari ilmu negara antara lain, yang pertama, memahami hakikat dan tujuan negara. Ilmu negara membantu kita memahami apa itu negara, unsur-unsurnya, tujuan dibentuknya negara, serta fungsi negara dalam mengatur kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kesadaran hukum dan kewarganegaraan dengan mempelajari ilmu negara. Warga negara menjadi lebih sadar akan hak dan kewajibannya, sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga, menjadi dasar memahami hukum dan ketatanegaraan ilmu negara. Kemudian, ilmu negara merupakan landasan bagi ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi negara, sehingga penting bagi mahasiswa hukum maupun warga negara untuk memahami sistem pemerintahan dan kekuasaan negara. Yang keempat, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, pengetahuan tentang konsep kedaulatan, pembagian kekuasaan, dan prinsip negara hukum, membantu masyarakat mengkritisi dan mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Dan yang kelima, memperkuat sikap demokratis dan nasionalisme. Ilmu negara membentuk pola pikir demokratis, menghargai perbedaan, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air berdasarkan pemahaman yang rasional dan ilmiah. Yang keenam, relevan dengan kehidupan sehari-hari, kebijakan publik, peraturan, dan keputusan pemerintah yang memengaruhi kehidupan masyarakat dapat dipahami secara lebih kritis dan objektif melalui ilmu negara. Jadi, kesimpulannya, ilmu negara itu penting untuk dipelajari agar masyarakat tidak hanya menjadi objek kekuasaan, tetapi juga menjadi subjek yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bernegara. Manfaat mempelajari ilmu negara. Menurut Isrok dan Dia Al-Uyun, mempelajari ilmu negara akan sangat berguna. Hal ini didasarkan beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, alasan kedudukan. Bahwa kedudukan ilmu negara sebagai mata kuliah dasar merupakan syarat utama untuk menempuh mata kuliah lainnya yang objeknya negara. Kemudian yang kedua yaitu alasan teorikal, bahwa ilmu negara memuat teori-teori yang memperjelas konsep kenegaraan. Dan yang ketiga, alasan sistematikal, bahwa untuk mempelajari sesuatu hal haruslah dimulai pada hal-hal yang kecil yang bersifat mendasar. Yang keempat, alasan ketertarikan. Ilmu negara sebagai bagian dari ilmu sosial mempelajari realitas sosial, sehingga pembahasannya semakin menarik. Selanjutnya, saya akan mengulas materi yang paling menarik menurut saya, yakni hubungan negara hukum dan agama. Arti negara hukum. Negara dan hukum merupakan dua entitas yang dapat dibedakan namun saling berkaitan. Negara dapat dipandang sebagai bangunan masyarakat yang membutuhkan hukum. Hukum merupakan conditio sine qua non bagi negara. Negara tidak dapat dipisahkan dengan hukum. Negara membutuhkan hukum. Oleh sebab itulah, negara juga dipandang sebagai suatu bangunan hukum, legal entity atau legal subject. Bahkan lebih jauh dari itu. Han Kelsen menyatakan bahwa negara tidak lain merupakan penjelmaan dari tatanan hukum suatu bangsa. Menurut Munir Fuadi, negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku, yang berkeadilan, yang tersusun dalam suatu konstitusi, di mana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama.
sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan pembedaan yang rasional tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, dan kepercayaan. Dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat. Karenanya, kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan perannya secara demokratis. Konsepsi negara hukum merupakan gagasan yang muncul untuk menentang konsep absolutisme yang telah melahirkan negara kekuasaan. Pada pokoknya, kekuasaan penguasa atau raja harus dibatasi agar jangan memperlakukan rakyat dengan sewenang-wenang. Nah, pembatasan itu dilakukan dengan jalan adanya supremasi hukum, yaitu bahwa segala tindakan penguasa tidak boleh sekehendak hatinya, tetapi harus berdasar dan berakar pada hukum. Menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku, dan untuk itu juga harus ada pembagian kekuasaan negara, khususnya kekuasaan yudikatif harus dipisahkan dari penguasa. Secara konsepsional, hingga kini terdapat 5 konsep utama negara hukum, yaitu Rechtsstaat, Legality, Nomokrasi Islam, dan negara hukum Pancasila. Dari masing-masing konsep tersebut mempunyai karakteristik yang bersifat khas. Konsep Rechtsstaat diawali oleh pemikiran Immanuel Kant tentang negara hukum dalam arti sempit atau formal, yang menempatkan fungsi Recht pada stat hanya sebagai alat bagi perlindungan hak-hak asasi individual dan pengaturan kekuasaan negara secara pasif, yakni hanya bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam perkembangan berikutnya, kekurangan-kekurangan yang ada terus mendapat perhatian untuk penyempurnaan. Salah satunya yaitu Paul Schouten dengan membedakan tingkatan antara asas dan aspek negara hukum. Unsur yang dianggap penting dinamakannya asas, dan unsur yang merupakan turunannya disebut aspek. The International Commission of Jurists menyatakan bahwa prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan adanya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak, yang pada zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlakukan dalam setiap negara demokrasi. Menurut The International Commission of Jurists, ada 3 prinsip penting dalam negara hukum, yaitu yang pertama, negara harus tunduk pada hukum. Yang kedua, pemerintah menghormati hak-hak individu. Yang ketiga, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Berdasarkan uraian tentang negara hukum tersebut, maka pada dasarnya prinsip-prinsip negara hukum tidak dapat dilepaskan dari paham kerakyatan. Hal ini disebabkan hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan rakyat atau kedaulatan rakyat. Kemudian, negara dan agama. Sebagai negara hukum, Rechtsstaat bukan negara kekuasaan, Markstaat, maka sudah menjadi keharusan bagi semua penyelenggara negara dan pemerintahannya untuk selalu mendasarkan kebijakan yang diambil pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi negara dengan paham negara agama yang hanya mendasarkan ideologinya pada tertentu, maka pembuatan peraturan perundang-undangan harus mengacu kitab suci agama tertentu yang menjadi agama negara. Hal mana menurut paham teokrasi, negara dan agama dipahami sebagai 2 hal yang tidak dapat dipisahkan, dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, sehingga tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dilakukan dengan titah Tuhan dalam kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, paham ini melahirkan konsep negara agama atau agama resmi, dan dijadikannya agama resmi tersebut sebagai hukum positif. Konsep negara teokrasi ini sama dengan paradigma integralistik, yaitu paham yang beranggapan bahwa agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan tidak juga beraliran agama sekuler yang tidak mempedulikan agama-agama. Namun, berbeda halnya jika mengacu pada negara yang menjadikan relasi antara agama dan negara yang dikemas secara sinergis, bukan dikotomis, yang memisahkan antara keduanya.
Agama dan negara merupakan entitas yang berbeda, namun keduanya dipahami saling membutuhkan secara timbal balik, yakni agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Sebaliknya, negara juga membutuhkan agama karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas. Pemahaman seperti ini disebut dengan paradigma simbiotik. Suatu negara yang mengandung keragaman agama, pengakuan kebebasan beragama memberikan rasa aman bagi rakyatnya. Artinya, tidak ada satu agama yang dijadikan agama resmi negara, serta tidak juga satu agama tertentu yang dijadikan sumber moral dan hukum. Hubungan antara negara dan agama antara lain diwujudkan dengan dibentuknya kementerian agama dalam struktur organisasi pemerintahan. Bentuk lain keikutsertaan pemerintah dalam persoalan agama adalah adanya pengakuan terhadap beberapa perkembangan di wilayah negara tersebut. Selain daripada itu, legitimasi keberadaan agama di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dilindungi secara konstitusional. Hal ini terbukti dengan bunyi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Jaminan keberagaman ini dipertegas lagi dalam garis-garis besar haluan negara GBHN sebagai landasan operasionalnya. Hal ini bertujuan untuk memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam penyelenggaraan negara, serta mengupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral-moral agama. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.